Senang sekali masih boleh menyapa ibu bapak, saudari-saudara umat beriman, putra-putri Bunda Maria yang terkasih di mana saja Anda berada. Channel YouTube Serambi Religius selalu setia mendampingi Anda untuk semakin memperdalam iman kalian akan ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya hendak menampilkan argumen apologetik terhadap pernyataan Bapak Ustadz Menachem Ali. Luar biasa. Saya kalau mau memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan, entah itu para ustadz, entah itu para kiai, entah itu para pendeta, umat beriman harus melihat dari sisi positif. Saya sebagai penjaga iman wajib mempertahankan ajaran iman saya dong. Anda boleh mempertahankan ajaran iman Anda. Kami tidak pernah mengganggu rumah tangga iman Anda. Nah, kali ini pernyataan Ustadz Menachem Ali sangat menohok. Beliau mengatakan bahwa Maria, Bunda Yesus, Bunda segala bangsa itu berzina dengan serdadu Romawi sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Saudara Ustadz, pernyataan Anda boleh saya katakan goblok. Anda mengetahui apa sih tentang ajaran Maria? Kami memang sungguh menyadari bahwa Al-Quran lebih banyak menyebut soal Maria. Dan dalam bahasa Al-Quran disebut Maryam. Bahasa kitab suci Katolik, Protestan menyebut Maria. Tetapi tidak pernah kami menganut ajaran yang mengatakan bahwa Maria berzina dengan serdadu Romawi sehingga melahirkan Yesus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, Ustadz Menachem dalam sebuah ceramah menyinggung soal kelahiran Yesus yang disebutnya lahir akibat Maryam berzina dengan serdadu Romawi. Hal itu diungkapkan Ustadz Menachem Ali lewat video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Yusuf Manubulu seperti dilihat pada Sabtu 8 Mei 2021. Silakan Ibu dan Bapak membuka YouTube channel beliau yang berjudul Yusuf Manubulu. Dalam video berjudul Ustadz Menachem Ali, Yesus lahir akibat Maryam berzina, yang tayang pada 11 bulan lalu tersebut, awalnya Menachem menyinggung soal surah Maryam. Dalam surah tersebut, kata Menachem, Maryam disebutkan bertemu dengan sejumlah ulama. Dalam surah Maryam itu ada potongan bunyinya begini. Ketika si Maryam itu di hadapan ulama-ulama, jadi ulama-ulama itu datang bersama gengnya, kemudian di situ dakwah, ujar Ustadz Menachem Ali. Ia pun lanjut mengatakan, saat itu para ulama tersebut menanyakan kepada Maryam, mengapa ibu dari Yesus itu berzina? Aduh, sangat miris di hati kami. Kemudian apa yang dikatakan mereka? Mereka mengatakan, kenapa ibumu itu bukan pezina, tapi kok kamu berzina? Maksudnya begitu tuturnya. Masih kelanjutan. Menurutnya, pertanyaan ulama tersebut merupakan tuduhan bahwa Maryam telah berzina. Ia pun menyebut Maryam berzina dengan serdadu atau tentara Romawi. Jadi ini memang tuduhan bahwa Maryam itu dianggap berzina. Berzina dengan siapa? Berzina dengan serdadu Romawi.
ungkap manakem ali. Ibu bapak saudari-saudara umat beriman yang terkasih, sangat luar biasa pernyataan Ustadz Manakem Ali ini. Saya pribadi sebagai orang Katolik merasa kok Ustadz goblok sekali ya, bicara tanpa pengetahuan yang mendasar, tetapi kok dia bisa mengatakan bahwa Maria itu mengandung berkat perzinahan. Siapa sih yang mengajarkan Ustadz seperti itu? Landasan ajaran mana yang saudara pakai? Anda kalau tidak tahu, bertanyalah kepada kami. Minimal kami para pastor yang belajar Mariologi, kepada para uskup, kepada para katekis, dan kepada umat beriman semua tahu kok bahwa sesungguhnya Maria mengandung dari Roh Kudus. Inilah ajaran iman kami. Maka Anda itu mengajarkan ajaran apa sih sebetulnya? Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, Santa Perawan Maria menerima kabar gembira, membuka kepenuhan waktu. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 4. Ialah Maria mengandung Yesus yang melaluinya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 2 ayat 9. Nah, dari Roh Kudus Maria mengandung putra Bapa yang kekal dalam kemanusiaan yang ditarik dari dirinya sendiri. Bapa, dan sesungguhnya di dalam putra Bapa yaitu Kristus diurapi oleh Roh Kudus dari permulaan. Maka keseluruhan hidup Yesus mewahyukan Allah dengan kuasa Roh Kudus. Bukan soal berzina. Bapak Ustadz, tariklah pernyataanmu itu. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Dengan demikian, ajaran gereja mengenai Maria berakar dalam iman gereja mengenai Kristus. Dalam mempersiapkan tubuh bagi Yesus, surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 dikatakan, Allah menginginkan satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Allah memilih Maria menjadi ibu putranya. Seperti dahulu seorang perempuan Hawa telah mendatangkan maut, sekarang pun perempuanlah yang mendatangkan kehidupan. Dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium nomor 56. Nah, Maria mengandung tanpa dosa. Gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Injil Lukas bab 1 ayat 28. Gereja menyadari bahwa kepenuhan rahmat berarti Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan. Maria sejak peristiwa pertama ini dirinya tanpa dosa. Berkat Yesus Kristus ia dibebaskan dari segala noda dosa asal. Paus Pius ke-9 sebagaimana pernyataannya pada tahun 1854. Oleh karena itu, Allah memberkati Maria dalam Kristus dengan setiap berkat rohani dan memilih dia dalam Kristus sebelum dunia dijadikan menjadi kudus dan tak bersalah. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1 ayat 3 sampai dengan 4. Gereja Timur menyebut Maria yang suci sempurna.
Maria menanggapi sapaan dan informasi dari Allah dalam ketaatan iman. Dan beliau sungguh menyadari fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kata-katamu. Suatu ungkapan ketulusan dan ketakwaan iman bahwa sesungguhnya rahimnya dikandung dari Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus, bukan berzina. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, gereja mengajarkan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus tanpa benih manusiawi. Keperawanan yang tak bernoda ini tanda bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Dan iman gereja tentang Maria yang tetap perawan menghantar gereja kepada pengakuan bahwa Maria tetap perawan pada waktu kelahiran putra Allah yang menjadi manusia. Putranya tidak mengurangi keutuhan keperawanannya, melainkan menyucikannya. Lumen Gentium nomor 57. Oleh karena itu, Ustadz menikam, bertobatlah dan sadarlah, tariklah YouTube-mu itu. Dan kami orang Katolik memuji, menghormati Maria sebagai Bunda Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Bunda Allah, Bunda kami umat beriman. Tanpa ada Maria, tidak ada Tuhan Yesus. Inilah dasarnya iman orang Katolik. Tuhan memberkati dan semoga Roh Kudus menerangi hati dan iman kita semua. Amin.